Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistem informasi. Jadi saya Muhammad Aidil Lardiansyah dengan akhiran NIM 087. Yang pertama-tama itu saya akan membahas dulu konsep dasar dari sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah kombinasi dari orang, prosedur, data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling berkomunikasi atau berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuannya yaitu untuk membantu organisasi mengambil keputusan, mengendalikan operasional, menganalisis masalah, serta menciptakan produk dan layanan baru. Kemudian, sistem informasi sendiri terdiri dari 6 komponen. Yang pertama yaitu hardware. Hardware itu bisa dikatakan sebagai perangkat fisik di mana sistem informasi itu berjalan. Contohnya itu seperti komputer, server, router, switch, dan lain-lain. Fungsinya yaitu untuk mengeksekusi instruksi perangkat lunak dan menyimpan atau mengelola data. Kemudian ada perangkat lunak atau biasa yang kita sebut software. Yaitu software itu bisa dikatakan sebagai program atau aplikasi yang berjalan di atas perangkat keras. Contohnya itu seperti sistem operasi, kemudian ada aplikasi pengolahan data seperti Excel, MySQL, kemudian ada SAP, dan lain-lain. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol perangkat keras dan menyediakan terbuka bagi pengguna untuk mengelola data. Kemudian yang ketiga ada prosedur. Prosedur itu bisa dikatakan sebagai tata cara, aturan, atau langkah kerja dalam menggunakan sistem informasi. Contohnya itu seperti SOP penginputan data atau alur kerja dari sebuah aplikasi. Fungsinya yaitu untuk memastikan sistem sesuai tujuan organisasi dan konsisten. Kemudian ada orang atau brandware atau user. Nah, orang atau user ini adalah manusia yang terlibat langsung dalam sistem informasi, baik sebagai pengguna ataupun pengelola. Contohnya itu kayak staf administrasi, manajer, programmer, administrator, dan lain-lain. Kemudian ada basis data atau database, yaitu tempat penyimpanan data yang terorganisir dan dapat diakses oleh pengguna maupun aplikasi. Contohnya seperti database penjualan, database database pekerja, database inventaris, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu infrastruktur penghubung antar perangkat dan pengguna untuk berbagai data dan informasi. Contohnya seperti LAN, WAN, jaringan Wi-Fi, dan protokol komunikasi. Fungsinya yaitu memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, real time, dan multi-user. Oke, kemudian di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari sistem informasi. Yang pertama itu ada Transaction Processing System atau TPS. Fungsinya itu untuk menangani kegiatan harian organisasi, terutama dalam bidang transaksi rutin. Contohnya itu kayak sistem kasir, kemudian ada sistem pemesanan tiket online, dan sistem absensi, dan lain-lain. Karakteristiknya itu volume datanya itu besar. Kemudian dia itu membutuhkan kecepatan dan akurasi, dan hasilnya itu berupa laporan dasar. Kemudian yang kedua ada Decision Support System atau DTS. Fungsinya itu untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan melalui analisis data. Contohnya itu kayak sistem prediksi penjualan, sistem analisis risiko investasi, dan sistem rekomendasi produk. Karakteristiknya itu interaktif, menggunakan model analisis seperti statistik, simulasi, dan AI, dan bukan hanya data mentah. Kemudian yang ketiga ada Executive Informational System atau EIS. Fungsinya yaitu untuk menyediakan informasi strategis yang ringkas dan relevan untuk eksekutif atau pimpinan. Contohnya itu seperti dashboard CEO yang menampilkan kinerja keuangan, kemudian ada tren pasar, dan laporan singkat unit bisnis. Karakteristiknya itu dia ringkas dan dalam bentuk visual, seperti grafik atau diagram. Kemudian fokus pada big picture, bukan detail dalam transaksi. Kemudian yang keempat ada manajemen informational system atau MIS. Fungsinya itu untuk mengubah data operasional dari TPS menjadi laporan periodik bagi manajer tingkat menengah. Contohnya itu kayak laporan bulanan penjualan, laporan kinerja penjualan, kemudian dan laporan persediaan.
Nah, karakteristiknya itu yang pertama dia terstruktur, kemudian dia mendukung fungsi kontrol dan monitoring, tapi tidak fleksibel untuk analisis kompleks. Kemudian yang kelima ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, fungsinya ini untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam organisasi ke dalam satu bidang sistem terpadu. Contohnya itu kayak SAP, Oracle, Oracle ERP, ada Odoo, dan Microsoft Dynamic. Karakteristiknya itu mencakup keuangan, produksi, sumber daya manusia, distribusi, dan persediaan. Jadi semua datanya itu saling terhubung dalam satu basis data. Kemudian yang keenam ada workflow system. Fungsinya ini untuk mengatur, mengotomatisasi, dan memantau aliran kerja atau workflow dalam organisasi. Contohnya tuh kayak sistem approval cuti karyawan, sistem pengajuan klaim, asuransi online, dan sistem manajemen produk. Nah, karakteristiknya itu fokus pada efisiensi proses kerja, meminimalkan manual handling, dan meminimalkan kolaborasi. Kemudian yang ketujuh ada expert system. Nah, fungsinya ini untuk mensimulasikan kemampuan seseorang pakar dalam memecahkan masalah tertentu. Contohnya itu kayak sistem diagnosa penyakit medis, sistem perbaikan mesin, chatbot berbasis AI pakar hukum, dan lain-lain. Karakteristiknya ini dia menggunakan knowledge base atau basis pengetahuan dan interference engine, mesin penalaran untuk menghasilkan solusi. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Syahar Mubarak dengan NIM 2017. Jadi pada kali ini saya akan membahas itu prinsip komunikasi. Pada hakikatnya prinsip komunikasi itu adalah proses pemilihan informasi baik dari berupa ide, gagasan hingga data yang akan dikirim ke satu entitas ke entitas lainnya. Terlepas dari secanggih apapun teknologi yang digunakan, proses tersebut akan menjadi beberapa elemen digunakan selalu berpegang pada beberapa elemen dasar yang tidak akan pernah berubah. Nah, berikut adalah komponen-komponen dasar dari komunikasi. Nah, yang pertama itulah sender, sebuah yang memiliki informasi tersebut dan akan disampaikan dan pihak yang akan memulai komunikasi. Dan yang kedua adalah message, informasi itu sendiri yang telah dikodekan ke dalam bentuk tertentu, baik dari suara hingga teks. Dan yang ketiga itulah channel, media yang digunakan pesan untuk berpesan untuk dikirim ke pengirim dan akan diterima nantinya. Dan yang ketiga itu adalah, dan yang keempat itulah receiver, pihak yang menjadi tujuan dari pesan tersebut dan akan diterjemahkan sehingga pesan tersebut dapat dengan mudah dimengerti. Dan yang kelima itu adalah protokol, yaitu seperangkat aturan, standar, atau prosedur yang disepakati bersama yang mengatur bagaimana komunikasi tersebut berlangsung. Selanjutnya itu adalah jaringan komputer. Oke. Jaringan komputer itu adalah kumpulan dua atau lebih perangkat informasi yang terhubung satu sama lain dengan tujuan berbagi sumber daya dan berkomunikasi. Jaringan komputer itu pada dasarnya adalah perwujudan fisik dan logis dari prinsip komunikasi untuk mesin, dan yang dimana memiliki beberapa komponen seperti pengirim dan penerima, pesan, saluran, hingga aturan komunikasi itu, hingga dari saluran itu sendiri, baik berupa kabel hingga kabel. Oke, jadi nextnya akan, untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya struktur database apa sih yang bisa digunakan dalam sistem informasi itu? Nah, tapi sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pada umumnya struktur database itu ada dua macam. Yang pertama itu ada relational database atau biasanya dikenal sebagai SQL, dan juga non-relational database atau NoSQL. Nah, relational database ini dia itu merupakan struktur database
yang mengorganisir datanya itu dalam bentuk tabel, yang dimana data-datanya itu saling terhubung ya antara tabel satu dan tabel lainnya. Sehingga ini menjadikan datanya itu lebih terorganisir, terkelola, tertata, dan juga lebih konsisten datanya. Sedangkan non-relational database ini dia itu merupakan struktur database yang mengelola datanya itu dalam bentuk dokumen, dan biasanya dia itu menggunakan format JSON ataupun BSON. Nah, non-relational database ini dia itu biasanya digunakan dalam mengelola data yang jumlahnya itu besar dan juga beragam, sehingga hal inilah yang membuat non-relational database itu dia biasanya lebih fleksibel ya. Nah, namun apa sih struktur database yang biasanya digunakan dalam sistem informasi itu sendiri? Nah, struktur database yang biasanya digunakan itu adalah relational database, karena balik lagi tadi dia itu lebih terorganisir ya dalam mengelola data-datanya, apalagi pada perusahaan besar atau ya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data-datanya itu lebih cepat untuk diambil gitu. Nah, oh ya, relational database itu biasanya bahasa yang digunakan itu adalah MySQL, PostgreSQL, dan juga Oracle DB. Oke, lanjut kita masuk ke contoh relational database-nya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa relational database itu dia bentukannya tabel, atau biasa kita kenal sebagai entity, dan juga dalam entity-nya itu ada berbagai atribut-atribut. Oke. Nah, untuk non-relational database itu bisa kita lihat bahwa di sini dia tuh bentuknya dokumen ya. Di sini formatnya JSON. Dia tuh kalau kita bilang dia itu atribut-atributnya itu dia bermacam-macam ya untuk setiap dokumennya. Nah, seperti itu struktur database dalam sistem informasi. Oke, baik. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk merangkum poin-poin utama yang telah kita bahas sebelumnya. Kemana intinya, sistem informasi ini adalah kombinasi dari berbagai elemen kunci, yaitu orang, prosedur, data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang semuanya bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berharga. Kita juga telah melihat bahwa sistem informasi hadir dalam berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Contohnya, TPS yang menangani transaksi rutin sehari-hari, lalu ada juga MES yang membantu manajer dengan laporan yang terstruktur, dan juga ada DSS yang memberikan dukungan untuk pengambilan putusan strategis, yang mana semua komponen dan jenis sistem ini tidak dapat berfungsi tanpa adanya jaringan komputer yang menjadi penghubung vital. Lalu jaringan inilah yang memungkinkan setiap bagian untuk saling terhubung dan berbagi data difasilitasi oleh prinsip kombinasi yang efektif. Secara keseluruhan, sistem informasi bukanlah sekedar kumpulan teknologi, melainkan sebuah ekosistem terintegrasi yang memastikan setiap informasi mengalir dengan benar dan digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.